Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Raisya Putri Darana dengan NIM 140562403. Saya berasal dari program studi pendidikan sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Jakarta. Pada kesempatan hari ini saya ingin menjelaskan dan menganalisis beberapa video tentang sosiologi organisasi pendidikan, yaitu bagaimana sebuah sistem di organisasi pendidikan atau juga konflik yang ada di organisasi pendidikan yang merambah di Indonesia pada saat ini. Nah, dalam kesempatan pada hari ini tentu saja saya akan membahas tentang budaya organisasi di sekolah yang dilihat melalui perspektif sosiologi organisasi pendidikan. Yang pertama, sebenarnya apa sih sosiologi organisasi pendidikan itu? Sosiologi organisasi pendidikan ini tidak hanya dilihat sebagai tempat belajar, melainkan juga sebagai sebuah organisasi sosial yang memiliki budaya tersendiri. Nah, budaya organisasi ini adalah seperangkat nilai, norma, kebiasaan, simbol, serta juga praktik yang dijalankan oleh seluruh anggota di sekolah, mulai dari kepala sekolah, guru, staf di sekolah, sampai dengan siswanya. Budaya ini tuh terbentuk dari interaksi sosial sehari-hari dan sangat mempengaruhi bagaimana proses pendidikan itu berlangsung. Misalnya seperti nilai-nilai seperti kedisiplinan, kejujuran, terus juga kerjasama, kemandirian. Biasanya ini dijunjung tinggi oleh sekolah sebagai bagian dari identitas organisasinya. Salah satu contoh yang ada di kehidupan sekolah ini, kita bisa melihat budaya organisasi sekolah dalam berbagai hal sebenarnya. Contohnya seperti pelaksanaan upacara bendera setiap hari Senin yang mencerminkan nilai nasionalisme yang dijunjung tinggi di organisasi sekolah, di organisasi pendidikan. Kebiasaan saling sapa antara guru dan siswa juga menunjukkan sebuah komunikasi yang terbuka. Terus juga simbol-simbol seperti seragam, logo sekolah, atau moto sekolah juga memperkuat identitas dan nilai-nilai yang diyakini oleh warga-warga yang ada di sekolah. Peran pemimpin dalam sekolah seperti kepala sekolah juga sangat berperan nih dalam membentuk suatu budaya organisasi. Gaya kepemimpinan yang demokratis misalnya itu akan menciptakan suasana belajar yang kemudian lebih partisipatif dan juga terbuka. Selain itu, iklim organisasi sekolah juga menentukan apakah nyaman atau mendukung atau justru malah menekan. Itu merupakan cerminan dari budaya hidup yang ada di suatu organisasi pendidikan. Nah, melalui video ini dan kita juga akan membahas beberapa budaya yang ada di suatu organisasi pendidikan. Dalam video kali ini saya akan membahas fenomena yang seringkali terjadi di organisasi pendidikan dan dilihat melalui perspektif sosiologi organisasi pendidikan. Salah satu fenomena yang sering terjadi di lingkungan sekolah adalah kultus nilai akademis yang berlebihan. Melalui analisis video ini diharapkan para penonton atau teman-teman semuanya juga dapat melihat bagaimana budaya dalam suatu organisasi pendidikan ini dapat berkembang dan aspek apa aja yang sebenarnya menentukan dan juga pengaruhnya terhadap siswa. Berikut video yang ingin saya analisis. Fenomena ini nih sebenarnya banyak dari kita yang mungkin merasa tertekan untuk terus berprestasi atau untuk selalu mendapatkan nilai tinggi ketika ada ujian atau untuk memenuhi harapan orang lain seperti guru dan orang tua. Namun apa sih yang sebenarnya akan terjadi jika nilai akademis ini menjadi satu-satunya tolak ukur kesuksesan seorang individu, dan apa dampaknya terhadap perkembangan individu dan juga kesejahteraan mental siswa? Budaya yang menerapkan atau mengutamakan prestasi akademik di atas segalanya ini sudah menjadi norma gitu sebenarnya di banyak sekolah. Seiring dengan adanya tekanan dari beberapa pihak, mulai dari orang tua, guru, sampai masyarakat yang juga kemudian mempengaruhi siswa, seringkali merasa bahwa nilai ujian ini cuma satu-satunya aspek yang menentukan masa depan mereka. Namun apakah sebenarnya itu benar gitu? Apakah sistem pendidikan kita ini sudah memberikan ruang untuk mengembangkan kualitas lain di luar
di luar sekolah daripada sekedar angka ataupun nilai. Di banyak sekolah nih sebenarnya ada beberapa kecenderungan untuk menghargai prestasi akademis, namun dilakukan secara berlebihan, dari mulai ujian yang penuh tekanan hingga penghargaan-penghargaan nih yang cuma diberikan kepada beberapa orang yang memiliki nilai yang tertinggi. Sistem ini tuh sebenarnya tidak menunjukkan suatu hal yang secara gamblang, namun ini nih menunjukkan tanda-tanda bahwa sekolah mendukung atau menerapkan bahwa nilai akademis adalah salah satu tolak ukur kesuksesan yang dilihat untuk masa depan. Kita bisa lihat dari perspektif sosiologi organisasi pendidikan bahwa bagaimana budaya akademis ini nih terbentuk dan kemudian dipertahankan melalui norma-norma yang ada dalam sistem pendidikan itu sendiri. Contohnya seperti teori fungsionalisme yang dicetuskan oleh Emil Durkheim. Emil Durkheim ini menganggap kalau pendidikan merupakan salah satu institusi yang berfungsi untuk mempersiapkan individu agar dapat beradaptasi dengan norma dan nilai masyarakat. Namun teori konflik yang dikembangkan oleh Karl Marx justru memberikan pandangan yang berbeda. Kalau menurut Emil Durkheim, pendidikan ini tuh berfungsi untuk memperkenalkan individu pada nilai-nilai sosial yang diperlukan untuk menjaga keseimbangan dalam masyarakat. Dalam konteks ini, nilai akademis juga dipandang sebagai salah satu cara untuk mempersiapkan siswa menghadapi dunia kerja. Sekolah menilai siswa berdasarkan kemampuan akademis mereka, sehingga siswa-siswa yang berprestasi ini dianggap siap untuk berperan dalam sistem masyarakat. Namun sebenarnya di balik itu ada masalah yang lebih besar. Dalam banyak kasus, sistem ini kemudian mengabaikan perkembangan karakter, kreativitas, dan juga kemampuan sosial siswa. Hal ini menyebabkan siswa kemudian merasa bahwa mereka hanya dihargai jika mereka mencapai nilai yang tinggi, dan jika siswa tersebut tidak mencapai nilai atau standar yang ditentukan, mereka akan bisa merasa gagal. Di sisi lain, teori konflik menurut Karl Marx juga menyatakan kalau pendidikan ini seringkali menjadi alat untuk mempertahankan struktur sosial yang ada. Dalam hal ini, sistem pendidikan yang menekankan prestasi akademik tinggi kemudian bisa menjadi alat untuk memperkuat ketimpangan sosial. Contohnya, siswa dari keluarga yang lebih mampu seringkali punya akses yang lebih mudah ke bimbingan belajar, buku, dan fasilitas lainnya. Contohnya, anak murid yang memiliki ekonomi yang lebih tinggi, mereka akan bisa dengan mudah masuk ke bimbel, ke pendidikan yang non formal, ke pendidikan yang informal, terus juga mereka bisa beli buku dengan mudah, dan hal ini kemudian menyebabkan ketimpangan sosial kepada anak-anak atau siswa yang memiliki ekonomi yang rendah. Akses untuk memperoleh buku, kemudian bimbingan belajar di luar sekolah, ini kemudian memberikan anak-anak dengan ekonomi yang tinggi keunggulan dalam meraih nilai yang tinggi. Sementara itu, siswa dari latar belakang ekonomi yang rendah seringkali harus berjuang lebih keras dan akhirnya tidak memiliki akses yang sama. Hal ini kemudian menambah ketimpangan sosial. Bagaimana mereka yang sudah berada di posisi unggul semakin diperkuat posisinya, sementara yang kurang beruntung akan semakin tertinggal. Teman-teman pasti tahu kalau kesehatan mental itu penting dan sekarang udah banyak orang yang aware. Nah, tekanan yang berlebihan dari melihat angka-angka yang ada di nilai ini seringkali membuat stres, kecemasan, atau depresi yang sering dialami oleh para siswa yang merasa bahwa kegagalan akademis ini adalah akhir dari segalanya. Dampak psikologis ini kemudian dapat merusak rasa percaya diri siswa dan menyebabkan justru mereka tidak termotivasi dan tidak ada keinginan untuk berinovasi, tidak ada keinginan untuk berubah karena dia sudah merasa gagal akibat dari nilai akademisnya yang tidak sesuai dengan standar atau nilai-nilai yang telah ditentukan. Nah, bahkan dalam banyak kasus siswa ini seringkali merasa kalau mereka ini akhirnya nggak cukup dihargai kalau mereka nggak dapat nilai yang tinggi. Meskipun mereka sebenarnya punya kemampuan lain yang juga berharga seperti keterampilan sosial, kreativitas, problem solving, atau juga kemampuan berkomunikasi yang baik. Namun, ada alternatif untuk memperbaiki sistem ini. Salah satunya adalah sistem pendidikan yang berfokus pada pengembangan holistik. Dalam sistem ini, siswa dihargai tidak hanya karena nilai akademis mereka, melainkan juga karena karakter, nilai-nilai budaya yang mereka serap, dan juga kontribusi mereka dalam suatu komunitas.
Pendidikan ini harusnya memberikan ruang bagi siswa untuk mengembangkan seluruh potensi mereka, baik dalam aspek kognitif, emosional, atau juga sosial. Nah, apalagi di era sekarang ini di mana masyarakat udah mulai aware dengan kesehatan mental, dan juga mereka masyarakat ini udah sadar kalau nilai atau nilai itu hanya sekedar angka, dan sebenarnya banyak aspek-aspek lain yang bisa dilihat dari siswa, dan dengan tidak mematokkan hanya melalui nilai ujian atau nilai dari tugas-tugasnya gitu, karena banyak aspek lain seperti aspek moral dan juga sosial yang harus diperhatikan dari seorang siswa, tidak hanya melalui nilai ujian atau tidak hanya melalui standar-standar yang telah ditentukan. Dari analisis video pada hari ini dapat disimpulkan bahwa kultus nilai akademis yang berlebihan di sekolah akan menciptakan tekanan yang tidak sehat bagi kesehatan mental siswa, dan seringkali organisasi pendidikan ini mengabaikan pengembangan aspek lain yang sebenarnya tidak kalah penting. Melalui perspektif sosiologi organisasi pendidikan ini, kita kemudian dapat melihat kalau budaya ini tuh tidak hanya terbentuk karena sistem pendidikan, tetapi juga karena norma dan nilai yang ada dan sudah terbentuk dalam masyarakat kita. Oleh karena itu penting untuk menciptakan sistem pendidikan yang lebih inklusif dan tidak hanya menghargai nilai-nilai akademis saja, tetapi juga mencakup pengembangan karakter dan keterampilan murid yang dapat kemudian membantu siswa menjadi tumbuh menjadi individu yang lebih baik, dan juga mereka dapat termotivasi untuk kemudian berkembang dan tidak hanya fokus kepada nilai-nilai atau angka dari suatu nilai akademis. Sekian penjelasan saya pada hari ini, dan diharapkan semoga teman-teman semua bisa mengerti bagaimana sosiologi organisasi pendidikan yang melihat budaya kultus nilai akademis yang berlebihan melalui perspektif sosiologi organisasi pendidikan. Sekian dari saya, terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.